Halo Sobat Busam, kembali bersama kami Busam ID. Kali ini kami mendapatkan sebuah berita terkait dunia pendidikan. Ya, sungguh miris di masa kita sekarang masih terdapat oknum guru yang tidak menunjukkan sikap seperti yang seharusnya, yaitu menjadi seorang panutan oleh murid-muridnya, baik itu tutur bicara, intonasi bicara, dan juga perilaku. Terbaru, seorang murid SD di salah satu sekolah daerah Samarinda seberang dikabarkan diusir dari sekolah untuk mengikuti pelajaran, dikarenakan sebelumnya tidak mengikuti pelajaran selama 1 tahun. Adapun alasan yang kami dapat dari wali MS adalah karena keterbatasan pelengkapan seperti handphone untuk mengikuti sekolah online setahun di masa pandemi kemarin. Bahkan MS tidak memiliki seragam sekolah yang layak. Hingga MS diberikan seragam oleh tim relawan rumah makan gratis Samarinda. Namun saat MS semangat untuk bersekolah, hal yang ia dapati malah diusir oleh seorang oknum guru dan juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh teman sekelasnya, yaitu dilempar kertas. Berikut video investigasi tim Busam ID bersama rekan dari TRC PPA saat mengunjungi sekolah tersebut. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Kami dari Rumah Makan Gratis Samarinda mendapat informasi dari warga, dari wali bahwa anak ini selama setahun tidak sekolah. Jadi saya inisiatif untuk menyampaikan kepada donatur-donatur kami Rumah Makan Gratis Samarinda untuk melengkapi peralatan sekolah adik ini. Akhirnya sudah lengkap, kami mengantar adik ini untuk turun sekolah ke Cokro Aminoto Samarinda seberang. Adik ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh wali kelasnya. Jadi adik ini diusir sampai di pinggir jalan. Saya mendapatkan adik ini. Oh, Bapak ketemu adiknya di pinggir jalan? Di pinggir jalan, lagi nangis. Depan sekolah, di daerah dekat sekolah? Depan sekolah. Iya. Jadi saya masuk membawa adik ini untuk bertemu dengan walinya. Ternyata adik ini alasan walinya diusir dan panggil walinya. Saya kan sebagai selaku wali karena sudah menyediakan peralatan sekolahnya. Dan saya ambil keputusan untuk memindahkan adik ini untuk ke sekolah lain karena tidak baik guru mengusir anak muridnya seperti itu. Di dalam kelas, depan teman-temannya. Informasinya isu yang beredar di luar ini Bang, katanya anak-anak ini juga sempat mendapatkan bulian dari teman-temannya dengan dilempari kertas. Betul. Ceritanya bagaimana itu Bang? Jadi dia dilempari dengan buku dan kertas di saat wali kelasnya lalu dilempari dengan kertas dan buku. Baik, Bang, tadi di lokasi sekolah pada saat mediasi ada sedikit kericuhan Bang yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Di situ mengelas sih, kalau menurut saya mengelas supaya guru-guru di sana tidak mengaku kesalahan mereka gitu loh. Jadi saya ambil keputusan untuk memindahkan adik ini. Sangat baik untuk respon dari kepala sekolah untuk permasalahan ini. Tetapi para guru-guru di sana yang tidak baik. Sudah kan sama bapaknya itu yang bergerak, ya nggak? Apa kan namanya bapaknya? Ya, jadi beliau itu. Jadi bapaknya lagi melapor sama ibu. Bukan melapornya ke wartawan. Kami. Iya, melapornya tuh kenapa? Karena masalah katanya Kok dibesar-besarkan itu loh? Nah, itu saya nggak tahu masalahnya, Bun. Biasanya kami Iya. kalau ada masalah pelaporan seperti itu kan kita bersama pihak sekolah saja. Nah, cuma ini sudah nyampe ke wartawan, makanya saya bilang ke wartawan, saya mau mengkelirkan orang tuanya. Nah, ini makanya saya minta untuk datang. Nah, ibu duduk dulu sini. Supaya bisa clear, apanya tantenya? supaya bisa clear semua ya. Iya, Karena kan terus? ibunya kan sudah meninggal. Oh, ini.
Nah, ini Terus dia makanya laporannya kemarin kan laporannya begini sama saya. Ini Bu di Jar. Iya saya itu suruh pulang, panggil orang tuanya, suruh ke sini. Alasannya 1 tahun tuh kenapa nggak pernah sekolah? Ya kan? Ini kan ulangan hari kedua. Orang tuanya. makanya kan hari ini saya panggil orang tuanya untuk mengklirkan langsung berbicara. Saya tanya, Iya, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak sekolah? Sudah Saya kan bilang kemarin begitu. sama bapaknya itu. Coba duduk dulu, Mbak. Aduh kok besar betul loh. Yang salah tuh siapa? Gurunya kah orang tuanya? Kan yang ini kan anaknya nggak pernah hadir Bu selama setahun. Online kan kemarin kan belajar sudah 6 bulan kan kemarin tatap muka. Ya kan? Ya kan kenapa nggak turun anaknya selama 6 bulan itu melapor sama saya. Bilangnya keluhannya nggak ada pakaiannya kan? Ya kok coba ngomong sama saya Bu ini Iya, Bu. nggak ada bukunya, Sebentar, nggak. Bu. Saya jelaskan ya sebentar Bu ya. Saya Hmm. jelaskan. Awal kelas 3 mau naik kelas kan masih sekolah online Bu ya. Iya. Nah, wali kelasnya Pak Surono atau siapa? Ya, Sempat Pak Surono kan? Iya, Pak kelas Surono. 3. Buahai. Sempat dia ikut ujian, pas mau ikut ujian kan kakak saya kesini ngelapor kalau ini keterbatasan biaya nggak bisa beli buku atau sebagainya, bisa nggak ikut sekolah, ikut ujian diikutkan. Iya, Ya, ya masalah buku. Ya, sempat kan ikut ujian. Setelah ujian, saya mau bertanya lewat WA, namanya masih pandemi, lewat WA aja kan sekolahnya. Saya tanya, Pak, Terus karena tersiar di luar seperti itu, saya tidak mau gitu loh. Nah, saya tanya, Pak naik kelas apa enggak, Pak? Bagi rapotnya kapan? Enggak dibalas. Saya telepon enggak diangkat. Baru saya tanya lagi, kapan bagi rapot? Baik, kapan naik kelas apa enggak? Saya bertanya. Naik kelas apa enggak ada balasan. Setelah libur, kan libur tuh terus masuk lagi anak-anak. Anak-anak sudah masuk sekolah, saya telepon. Saya tanya sama sebelah itu anak 4 lah. Siapa wali kelasnya 4B? Saya mau kasih mana? Soalnya enggak ada HP. Enggak ada HP-nya. Saya bilang gitu. Bilangnya anak-anak, Ibu Obi ke kemarin wali kelasnya itu siapa? Saya sempat telepon Bu Obi. Bu, siapa wali kelasnya Bu? Bu Heria kah atau siapa? Nggak tahu saya lupa. Saya telepon nggak diangkat, saya WA. Bu, kelas kah Bu? Masuk di kelas berapa Bu? Nggak ada jawaban. Saya telepon Bu Obi, Bu, kenapa ya nggak ada jawaban Bu? Bilangnya, guru-guru tuh pada sibuk Bu, soalnya soal online ini susah Bu. Ibu kenapa ndak ke sekolah? Nah itu memang saya Kan ngomong nggak jauh kan rumah Ibu Iya, ke saya ngomong sekolah. Bu, kesalahan saya juga. Saya ndak. Ibu lo ndak Ibu lo ndak datang ke sekolah. Iya. Kenapa lebih repot malah menelpon ke wartawan? Saya bukan nelpon ke Terlalu wartawan, dibesarkan Bu. loh, Ibu cuma disuruh datang ke sini kemarin. Ya, tidak punya handphone. Iya. Bisa datang ke sekolah. Itu bisa datang loh. Ulangan pun Ah. ambil soalnya di sekolah seperti itu. Bukan anak Ibu aja yang punya masalah, bukan. Di atas tuh masih ada Enggak, lebih saya Bu parah. kemarin dia turun. Aduh betul-betul ya, mulai kemarin saya pusing ini hadapi baru datang. Ibu, aduh hai, kayak apa sih? Coba Ibu datang mengeluh. Saya ini bukan guru yang kejam, enggak. Saya mengerti aja alasan banyak, alasan ekonomi. Saya sudah pernah tegaskan sama abang ini kan yang belikan ini baju sekolah apa, saya enggak ke sini Bu karena saya keterbatasan biaya. Saya malu, aduh Bu, enggak. Kenapa Ibu enggak cerita Saya- loh? Kalau Ibu enggak malu ke sini, datang telepon saya, datang ke rumah saya. saya enggak tahu Bu kalau wali kelasnya itu Ibu, saya enggak Ya, tahu. loh kan saya ngajari kelas 2. Masa Ibu enggak tahu saya? Kan saya ngajari kelas 2 kemarin kan? Makanya saya pas didonatirin ini saya bilang sama abang, Bang naik dulu ke sekolahan Bang, lama nggak sekolah Bang, lapor terus? dulu Bang, saya bilang. Kenapa anaknya nggak Soalnya datang? ada Si kan abang ini. si abang ini kan Ini makanya dari Oh, abang abang ini. kemarin. Abang ini Itu kan ngomong. kemarin Bu. Ulangan ini sudah berjalan mulai hari Senin. Ya itu saya kan sudah ngomong sama abang, Bang. Ya kenapa ngomong, sebelumnya? Bang. Sebelum Ini mungkin nggak naik kelas Bang, saya bilang karena dia sudah 1 tahun, saya sudah ngomong jujur, Nah. dia sudah 1 tahun nggak ikut sekolah Bang, makanya pas ditinggal, saya bilang Bang kok Bang diterima kah Bang? Saya pasti tahu kalau nggak diterima dia naik ke ujian karena sudah memang posisinya saya yang salah.
salah kan Bu. tahu memang. salahnya di mana? Cuman Bu, saya minta tolong aja kemarin tuh janganlah sampai langsung disuruh pulang Bu. Coba ditanya baik-baik. Musdalifah Ya kan kenapa saya Nak? suruh pulang tuh panggil keluarganya. Iya, ini abang sudah ngomong di sini. Sudah Abang, ngomongnya tuh kan siangnya. enggak, abang pagi yang nganterin. Kan nangis-nangis di luar. Saya luruskan dulu Bu. Aduh, Saya kan datang kenapa? ke sini menghadap. Sebelah sana, Mbak. Saya kan ke sini datang menghadap untuk bawa anak ini karena sudah di pinggir jalan saya dapat nangis. Bayangkan Bu, hargai usahanya donatur saya, disisihkan rezekinya untuk beli pakaian sekolah ini. Sampai di sini diberi pelayanan tidak baik. Saya masuk ke sini ngomong semua maunya dan baik-baiknya sama ibu. Boleh nggak Bu dilanjutin sekolah? Boleh, tapi tidak naik kelas. Mau kah? Nak? Mau. Saya pulang ya pulang. Kenapa pas tiba di rumah ini anak nangis? Itu Loh, yang saya kenapa tidak nangis terimanya Bu. lagi? Ini yang saya tidak terimanya Bu. Sampai di rumah anak ini nangis. Tapi kan dia ikut ulangan aja kemarin. Nak? Kenapa deh? Kamu Diapakan? diapakan? Dimarahin Sama dia siapa? dengan Pari. Siapa yang marahin? Ah, Dilemparkan buku tadi aku sholat. nah, itu Dilempar buku sama teman kenapa? Yang temannya. waktu disuruh naik siapa yang suruh Suruh naik? naik yang tarik-tarik tanganmu siapa? Kalau kata suruh naik. Ah, terus, Sekolah. terus, Dan terus. katanya suruh kamu belajar. Bilang Ah. iya. Suruh aku. Terus, Dan suruh aku duduk. Ibu kasih soal. terus. Terus Ya kan ibu kamu bilang ngomong kerjakan apa? kan? Ibu bilang apa? Terus ibu ngomong apa? Ibu bilang apa yang kamu nangis kenapa? Oh, turun kamu sudah panggil orang tuamu. Lu itu kan sebelumnya kamu masuk kan yang masih pagi itu yang ibu suruh pulang. Abang kan datang ke sini mengklarifikasi kenapa kamu nangis kok tiba-tiba di pinggir jalan. Abang kan niat abang kan supaya adik sekolah. Katanya pelayanannya ibu itu tidak baik, tiba-tiba dia nangis gitu Ya loh. kan Bu. dikasih ulangan, sudah itu kan dia pulang, sudah kan? Iya. Saya apakan kamu? Yang dia nangis itu, Yang dia Bu, yang ibu nangis. suruh keluar. Panggil Ya kan paginya kan itu. Ya itu. Kenapa? Iya maksudnya itu Dia kan panggil nggak panggil, tantenya? Apa alasannya kenapa baru muncul ini Saya nggak loh? jalan Bu karena abang ini yang pertama kali ketemu sama siapa Bang ngomong? Sama ibu. Enggak, yang pertama kali Sama ibu antara- siapa namanya? Gak tahu aku. Ibu banget. Saya ngomong sama ibu itu, boleh aja Siapa? masuk. Ada ibu guru bilang silakan naik. Iya kan dia naik aja ulangannya kemarin, yang hari ini kan dia nggak turun lagi. Dan maksud saya ibu janganlah mengusir seperti itu Bu. Pas saya setelah datang dari sini Bu, Yang mana dia sih? pulang menjerit Bu. Ada videonya sama saya Bu. Aduh, stopnya. Ibu ngerampok, ibu anak-anak itu udah bisa bohong. Sudah. Dan bisa bohong. Ini ada videonya dia sama saya. Dia bilang dia ditarik naik ke atas, Ditarik naik ke atas, sampai dipaksa kaki naik ke atas. Ya siapa yang tarik? Saya kayak tarik. Lain. Terus ibu bilang kayak gini gergetan banget sama Musdalifah. Loh itu kan saya cerita sama teman aja. Nah dia dengar loh Bu, dia bilang begitu, gergetannya aku sama Musdalifah. Dia lo dengar Iya Bu, dia gerget. nge-save Ya loh Bu, kayak kamu dia Bu. Iya maksudnya tuh datanglah sudah sama ibunya melapor kan bisa Bu. Ya, jadi gini Bu, saya tengahin. Mungkin di sini kan karena si ini memang dari usia 3 tahun tidak ada ibunya. Kemudian bapaknya juga bermasalah. Hingga akhirnya hanya dirawat oleh tantenya. Silakan Bu, Tantenya nonton ini sampai di sekolah diperlakukan apa sih? Jadi begini Bu, saya setiap hari itu mau nangis Bu. Bukan nangis saya di jalan mikirin donatur saya. Rezekinya tidak banyak, 50.000 satu orang. Dikali berapa jadi pakaian dan sepatu yang mewah seperti anak orang kaya di luar sana. Senangnya nih anak tak pakai sepatu yang mahal. Senangnya nih anak pakai baju bagus. Dapat tas yang bagus. Tapi di sekolah diperlakukan seperti itu. Gimana posisi ibu kelak meninggal, anak ibu diperlakukan seperti itu? Gimana Bu? Saya aja nangis mikirkan itu Bu. jadi Ingat donatur itu, saking Oke. pedulinya. Tolonglah Bu, saya hargai ibu nomor 2 di dunia ini. Ibu guru saya hargai. Kok pulang saya selesai menyelesaikan masalah yang kemarin saya datang sini, kok pulang nangis. Om, saya diperlakukan seperti ini Om. Ya oke lah kalau masalah itu Pak, saya minta maaf. Mungkin Saya maaf. salah ya. Ya. Karena gurunya kan emosi kan. Ya sudahlah. Jadi sudah itu apa anunya harapannya ini bisa ngikuti ulangan kan? Ya oke, besok datanglah. Tapi saya enggak menjanji kalau dia bisa naik kelas. ya kalau masalah Ya. itu, Ya. kalau dari kami kan memang juga ditanyakan kepada pihak keluarga, katanya memang menyadari mereka Ya. memang karena keterbatasan tadi pertama
tidak punya handphone untuk online dan beliau tidak paham kalau bisa mengambil soal ke sekolah. Iya, Itu karena yang nggak pernah pertama. menghadap ke sekolah. Baru saya Itu masalahnya. Alhamdulillah dari media massa sudah bisa melihat kami dengan adanya kasus ini. Sebenarnya bukan kasus ya, karena ada dari saya sendiri itu belum tahu, karena dari orang tua wali murid itu tidak pernah menemui kepala sekolahnya, kemudian langsung menghubungi gurunya tidak menghubungi saya. Maka dari itu jalan solusi untuk masalah ini nanti pada guru wali kelas itu saya akan koordinasikan, saya panggil, saya tanya kronologisnya. Insya Allah nanti ke depan lebih baik lagi guru kami untuk melayani, mengayomi daripada siswanya dalam pelayanan ini. Untuk kedepannya Pak, Ade Musdalifah ini gimana Pak dari sekolah Pak? Dari sekolah insya Allah Musdalifah tetap melakukan, mengikuti pembelajaran, karena dengan tahun ajaran baru insya Allah nanti tatap muka yang sudah di surat edaran dari wali kota sudah diperbolehkan. Maka dari itu anak kita yaitu Musdalifah tetap mengikuti pembelajaran. Untuk insya Allah nanti itu akan kami rapatkan, kalau itu masalah kebijakan nantinya kita teruskan bersama dengan guru-guru. Dengan adanya Musdalifah ini tidak mengikuti pembelajaran dalam daring. Baik, Pak, tambahan sedikit Pak, kan tadi ada isu yang keluar di luaran ini adalah anak ini diusir oleh gurunya pada saat jam belajar sekolah, disuruh pulang untuk memanggil orang tuanya di depan seluruh temannya begitu Pak, dan teman-temannya ikut melempari dirinya dengan kertas begitu Pak. Tapi pada saat itu guru tidak ada sebenarnya memang. Apa yang menjadi sanksi ke depan? Adakah sanksi atau mungkin ada hal-hal lain Pak yang untuk oknum guru tersebut Pak? Masalah itu diusir atau tidak itu saya tidak dilaporin masalah itu ya, tapi dalam hal ini nanti guru tersebut saya akan panggil, saya akan briefing, beri pengarahan. Kalau sanksi mungkin ya sanksi biasa, artinya tidak sanksi daripada berat mungkin teguran ya Pak? Pengarahan, teguran dulu, nanti baru tertulis kalau kedua kali kan begitu. Karena dengan hal ini saya pun selalu standby sebenarnya kalau ditemui oleh orang tua walinya. Kalau orang tua wali murid tidak bisa menyelesaikan dengan gurunya, temui saya selalu standby di sini. Pak, tambahan sedikit Pak, mempertegas kembali tadi ucapan Bapak yang mengatakan pihak sekolah dalam kurun waktu ketika anak itu tidak turun seminggu itu bisa dikoordinasi dalam rapat 3 kali yang tadi itu Pak. Maksudnya? Rapat sekolah, adakah murid yang tidak bisa dihubungi atau tidak turun sekolah, yang tidak hadir begitu Pak? Tindakan apa yang dilakukan oleh sekolah? Itu sudah dilakukan sama gurunya. Itu pada waktu rapat sudah saya utarakan. Itu dari jawaban yang Bapak Ibu itu selalu sudah ada dicari, ya itu sudah dicari, ditelepon, kemudian lewat alamatnya dicari, kemungkinan apa alasannya. Hari itu tindak lanjutnya saya nggak saya tanyakan, karena saya percaya penuh sama gurunya, karena itu tanggung jawab daripada gurunya. Kecuali ada kasus-kasus seperti ini, lapor apa itu baru bisa saya tanya. Kaltim mendapatkan laporan dari teman media. Dari teman media mengatakan, Mbak Rina, mohon maaf, ada yang mau minta tolong untuk pendampingan di salah satu sekolah, karena menurut si pelapor itu kepada tim media bahwasanya si Ade ini mendapatkan perlakuan tidak baik, artinya pada saat dia belajar mengikuti ulangan diminta keluar oleh guru dengan nada yang tinggi, salah satu oknum guru dengan nada yang tinggi dan disuruh pulang seperti itu. Dan si Ade ini menangislah. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah si Ade ini mendapatkan pelemparan kertas dan buku dari teman-temannya.
akibat dari ucapan dari gurunya tersebut seperti itu. Nah, ini yang hari ini kita coba bantu untuk mediasikan. Kenapa ini bersama teman-teman media? Karena yang mengetahui dari awal itu adalah teman media, bukan kami langsung TRC PPA. Baik, Kak, tadi kan ada sempat kericuhan setelah melakukan mediasi bersama dengan pihak kepala sekolah. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sana, Kak? Ya sebenarnya dengan guru wali kelas sudah selesai. Kemudian juga dengan kepala sekolah pun kita sudah berbincang dan mengklirkan semua masalah tersebut, dan kepala sekolah juga awalnya tidak mengetahui masalah ini, berjanji untuk berkomunikasi dengan wali kelas yang dimaksud. Begitu kita keluar, ternyata ada salah satu oknum guru yang mempertanyakan masalah itu kembali, padahal ini kan sudah selesai, hingga akhirnya memicu keributan antara guru dan wali murid dan si orang tua asuh dari adik tadi. Baik, Kak, dengan adanya kejadian seperti ini, apa yang menjadi harapan teman-teman TRC PPA? Harapan kami sebenarnya kepada para pendidik, apapun yang terjadi, semarah apapun kita, ada masalah apapun kita di rumah maupun di sekolah, usahakan berbicara dengan lemah lembut terhadap anak didik kita. Karena mungkin maksud hati kita tidak sampai ke hati untuk marah, tapi dengan cara bicara dengan nada yang tinggi itu akan menyakiti hati anak kita. Apalagi ini juga seorang anak yang dari usia 3 tahun dia sudah ditinggalkan oleh ibunya, meninggal, kemudian juga bapaknya tidak ada, hanya dirawat oleh tante. Jadi perasaan hatinya lebih halus lagi. Setahun dia tidak sekolah karena tidak punya handphone untuk mengikuti secara online. Untuk sekolah tatap muka dia juga tidak punya baju sekolah. Alhamdulillah ada orang baik dari RMG yang membelikan fasilitas sekolah dengan lengkap. Nah itu akhirnya membuat dia bisa bersekolah kembali. Semalam juga tim kami, Ibu Atin dan Adek Noval juga sudah datang ke rumah sini untuk mengkondisikan bagaimana sih sebenarnya keadaan adek ini gitu. Yang Kakak lihat sendiri saat ini Musdalifah, bagaimana psikisnya sendiri seperti apa sekarang? Ya dia ketakutan. Ada ini, ya ada traumatik yang dialami akibat mendengar amarah dari si guru tadi, yang mungkin maksud si guru juga tidak seperti itu, tapi itu membuat hatinya terluka dan dapat perlakuan dari teman-temannya yang seperti itu, membuat dia hari ini harus di sekolah, dia nggak sekolah, takut dilemparin lagi dengan buku, takut dilempar dengan kertas, takut juga akan disuruh pulang kembali kalau dia sekolah gitu. Jadi dari TRC PPA sendiri apakah ada healing atau proses apa namanya? Ya, kita akan melakukan terhadap si Ade Musdalifah, nanti kita akan bawa terapi untuk mengobati trauma yang dialami kemarin. Karena di video yang diberikan kepada kami sangat kasihan ya melihat anak piatu tidak punya bapak, kemudian menangis dengan terseduh-seduh di bikin. Bagaimana pendapat Anda, Sobat Pusam? Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Seperti biasa, kami mengucapkan terima kasih. Salam tepat terpercaya.